Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, jangan beri tempat kepada iblis. Bacaan firman terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 27 dalam terjemahan lama. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu beri tempat kepada iblis. Jemaat Efesus adalah jemaat yang dibangun melalui pelayanan Rasul Paulus dalam perjalanan penginjilannya yang ketiga, berawal dari orang-orang yang mengikuti dan menyembah Dewi Artemis dan Diana, tetapi melalui pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus, mereka pun berbalik menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus Yesus. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus mengingatkan bagaimana keadaan mereka ketika mereka hidup di dalam dosa dan mengikuti serta mentaati penguasa kerajaan angkasa alias iblis. Mereka adalah orang-orang yang mati tanpa Allah dan tanpa harapan, bahkan hidup dalam segala penderitaan. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Dan kemudian, Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, bahwa oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus, mereka pun telah dihidupkan kembali dan diberikan tempat bersama dengan Kristus di sorga. Efesus 2 ayat 4 sampai ayat 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Sebagaimana jemaat Efesus, maka demikianlah dengan setiap kita sebagai anak-anak Allah, bahwa kita pun sudah menerima kasih karunia yang sama, sehingga telah dibebaskan dan diselamatkan. Dengan demikian, sangatlah jelas dan dapat dimengerti mengapa Rasul Paulus memperingatkan jemaat Efesus dan kita semua agar jangan lagi memberikan tempat bagi iblis dalam hati dan kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.